Ya, sudah pasti Anda tahu bahwa BBM subsidi menjadi beban APBN kita sehingga memang perlu dibatasi. Yang jadi permasalahan adalah ketika BBM subsidi diharapkan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan, pola distribusinya yang sudah berlaku saat ini apakah sudah tepat pemirsa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Adian sudah bersama saya di sini dari Komisi 7 DPR dari fraksi PDIP. Selamat malam Bang Adian. Selain itu saya juga tersambung dengan pengamat kebijakan publik kita Mas Ahmad Nur Hidayat. Mas Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Caca. Ya, sebelum saya ke Mas Hidayat, saya ke Bang Adian terlebih dahulu karena pasti dari DPR juga sudah bertemu dengan masyarakat ketika masa reses dengan adanya kenaikan BBM subsidi, pembatasan BBM subsidi hanya untuk yang membutuhkan bahkan pakai aplikasi My Pertamina. Bang, sudah tepat tidak sih pola ini? Pola yang mana? Aplikasi My Pertamina? Ya. Problem kita sebenarnya bukan itu ya, problem kita kan data. Bagaimana kemudian kita punya data tunggal ya, sehingga kemudian dalam setiap banyak kebijakan negara bisa tahu pendapatannya, jumlah anaknya, tinggalnya dan sebagainya. Itu negara punya data semuanya, gajinya, pendapatannya dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya salah satunya nanti My Pertamina ini juga harus disambungkan dengan mekanisme pendataan yang lain untuk bisa mendapatkan data yang valid. Itu loh. Tapi Bang sebenarnya ini kan sebenarnya tujuan dari menggunakan aplikasi ini adalah untuk mensortir mana masyarakat yang memang tidak tepat atau tidak layak menikmati BBM subsidi. Betul. Sekiranya pas nggak sih? Bagus, untuk upaya ke sana bagus. Tapi kan tidak semua juga masyarakat kita yang punya smartphone ya. Jangankan masyarakat, Menteri Basuki aja tuh masih pakai HP jadul. HP Nokia lama gitu loh. Karena kalau dari pedalaman itu yang paling nyala gitu ya. Ya, dan itu juga tidak bisa buat Peduli Lindungi, nggak bisa buat My Pertamina. Tapi sebagai sebuah upaya menuju ke sana, bagus saja. Tapi kalau menurut saya yang harusnya segera direvisi itu Perpres 191 tahun 2014. Itu yang masih membuka peluang misalnya truk roda 6 untuk perkebunan dan pertambangan masih diperbolehkan untuk membeli solar subsidi. Itu menurut saya harus menjadi prioritas kita bicarakan agar itu dirubah. Kenapa? Ini sama saja mensubsidi Sinarmas, sama saja mensubsidi Bakri Plantation dan sebagainya gitu loh. Itu menurut saya penting. Ya, sekarang saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, kalau dari Mas Hidayat sendiri dalam kacamata kebijakan publik, mekanisme untuk menjaring masyarakat yang membutuhkan, yang layak dapat BBM subsidi dengan aplikasi ini sebenarnya tepat nggak sih, mengingat ada sempat anggapan bahwa infrastruktur digital kita ini juga belum merata, seperti apa? Ya, saya kira subsidi berdasarkan aplikasi ya My Pertamina itu sangat tidak tepat dan itu salah arah. Saya katakan demikian karena yang berhak menerima subsidi ini kan harusnya terregister by name by address. By name by address-nya itu adalah orang-orang miskin. Nah, sekarang bagaimana orang miskin mau akses My Pertamina, orang mereka nggak punya handphone gadget sebagaimana yang tadi dibilang Bang Adia. Jadi nggak tepat itu menggunakan aplikasi My Pertamina untuk menentukan orang ini layak mendapatkan subsidi, orang ini tidak layak. Yang kedua saya ingin katakan begini Mbak Caca. BLT yang 24,1 triliun itu jangan dilihat itu kesannya besar. Ada BSU, ada BLT dan sebagainya gitu. Kesannya banyak orang yang dikasih. Enggak, itu kurang. Dan ingat loh, saya ingin bicara misalkan BSU dikasih hanya pegawai-pegawai yang bekerja dan dia BPJS-nya aktif. Sedangkan yang BPJS aktif itu hanya 40%. Sisanya nggak aktif BPJS-nya meskipun dia punya gaji di bawah 3,5, itu nggak dapat. Ini kan nggak fair, padahal mereka ini kalau ditanya kenapa BPJS tidak aktif, ya karena mereka karyawannya, pekerjaannya pekerja toko misalkan majikannya tidak mendaftarkan lagi. Itu yang menjadi persoalan, padahal mereka berhak mendapatkan BLT. Oke, Bang Adian boleh ditanggapi dong, di sisi lain bahwa subsidi BBM ini dibatasi dengan aplikasi, bahwa ada BLT juga 600.000 ya per kakak ini. Mas Hidayat mengkritisi dianggap agak belum merata, bahkan juga kurang, bagaimana?
Ya pertama My Pertamina dulu ya. My Pertamina kan sistem baru yang masih akan butuh banyak perbaikan. Tapi misalnya waktu di Kerawang kemarin itu ada banyak sekali, mungkin ada 30-40 mobil dengan nomor plat yang sama yang bolak-balik satu hari bisa membeli premium itu sampai 10 kali, 20 kali dan sebagainya. Nah, itu tidak ada pendataannya. Tapi juga tidak bisa berhenti di situ. Ya. Dia didata lalu harus ada penindakan dong. Misalnya apa setelah kemudian dia belanja bensin di berbagai pom bensin yang tidak terkoneksi secara online karena tidak ada My Pertamina sebelumnya itu, dia belanja di sini 50 liter dia kuras, dia belanja lagi di sini 50 liter dia kuras lagi dan sebagainya. Ini kan problem. Oke, sudah ketahuan datanya. Tinggal bagaimana tindakan polisi? Bertindak dong. Gitu. Data-data itu tidak akan menjadi apa-apa kalau kemudian tidak ada langkah selanjutnya. Itu kalau soal My Pertaminanya. Nah, kalau soal BLT 600.000 berapapun pasti kurang. Tapi kan bentuk tunjangan sosial yang lain kan banyak. Ada PKH, ada program-program yang lain. Kalau tidak salah ada 6 atau 7 program-program sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Jadi jangan cuma dilihat satu yang 600.000 saja. Tapi juga ada sekian banyak yang lain. Tapi kalau ditanya apakah itu cukup, ya nggak cukup. Kalau menurut saya lebih setuju misalnya sebagai sebuah ide, kalau kemudian kita punya 27 juta atau 30 juta jiwa orang miskin, lalu kemudian kita asumsikan satu keluarga 4 orang berarti ada 7,5 juta keluarga. Lalu setiap keluarga diberikan tunjangan sosial 2 juta rupiah per bulan, kita cuma habis 180 triliun. Tapi di sisi yang lain kita melompat menjadi negara kesejahteraan seperti Belanda, Jerman, Singapura dan sebagainya, dan melaksanakan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, Mas Hidayat sempat ditimpali oleh Bang Adian di sini bahwa kalau memang My Pertamina atau aplikasi dianggap belum bisa menjadi solusi banyak masyarakat menikmati BBM subsidi padahal dia adalah orang yang mampu, lantas bagaimana caranya ketika ada orang yang bisa bolak-balik mengisi BBM subsidi dan tidak terdeteksi? Bisa jadi aplikasi salah satu cara untuk menyaring hal tersebut. Sudah di-scan barcode sekali, udah nggak bisa lagi dia isi. Bagaimana Mas Hidayat? Iya, kalau mengenai perilaku ya, mau pakai aplikasi, mau pakai digital pun, namanya orang sudah niat ingin melakukan penyalahgunaan ya bisa saja dilakukan. Misalkan sistem barcode, saya pernah berdebat, barcode itu bisa nggak diambil oleh orang lain dipinjam? Bisa. Jadi di daerah itu katanya nanti ada kartu yang diberikan kepada petani-petani, itu kartu itu dibawa ke pom bensin, dia menerima subsidi. Bisa nggak kartunya itu dipinjam sama tetangganya yang mampu? Bisa. Toh itu juga salah sasaran kan. Artinya begini loh Mbak, saya ingin mengatakan bahwa subsidi salah sasaran ini itu nggak akan pernah terjadi, nggak pernah bisa kita selesaikan kalau kita tidak mendefinisikan siapakah sebenarnya yang layak menerima BBM subsidi itu. Siapa sih yang orang yang boleh membeli Pertalite? Ini kan nggak jelas. Aturannya mana? Yang itu yang kita minta itu baik itu melalui peraturan presiden ataupun itu melalui peraturan menteri ESDM. Dibuat dong definisinya bahwa yang berhak mendapatkan subsidi Pertalite ataupun solar adalah seseorang dengan gaji begini, seseorang dengan kendaraan begini. Ini kan nggak pernah ada. Dan kemudian kita mengatakan kepada publik bahwa salah satu alasan pemerintah menaikkan BBM karena salah sasaran. Sementara ini pemerintahnya menghimbau saja, yang kaya tolong dong Anda belinya BBM yang non subsidi. Kata orang-orang kaya, kami kaya menurut Anda, tapi kami tidak bisa mengikuti Pertamax yang harganya sudah 14.500. Kami nggak mampu, makanya dia beli ke bawah ke Pertalite. Jadi himbauan ini tidak efektif, sementara kriteria siapa yang berhak ini tidak jelas. Kemudian disalahkan, subsidi salah sasaran. Banyak orang-orang kaya yang membeli. Saya tuh bingung ya Mbak Caca sebenarnya. Definisi siapa yang berhak menerimanya aja tidak ada kok. Boleh nggak orang kaya beli subsidi? Kalau nggak ada kriterianya kan boleh-boleh aja. Nah itu yang menurut saya, ini ada salah arah dalam menentukan subsidi salah sasaran. Makanya waktu
dalam satu diskusi saya sampaikan subsidi salah sasaran ya diperbaiki dulu lah. Masa 22 tahun kita nggak bisa Oke, memperbaiki ya. subsidi definisi salah sasaran itu. Bang Adian nanti menimpali ya mengenai kategori dari siapa yang berhak mengisi Pertalite di SPBU Pertamina. Karena saat ini My Pertamina masih membuka pendaftaran siapa saja boleh daftar, berbagai jenis mobil dengan CC di bawah 1.400 boleh. Ini mereka sebenarnya masuk kategori yang layak dapat BBM subsidi nggak ya? Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, itu yang tadi sempat Anda dengar pernyataan atau komentar dari Mas Hidayat. Bang Adian, ini yang juga disoroti oleh publik ya, ketika saat ini semua orang bisa daftar di My Pertamina, semua mobil bisa isi Pertalite meskipun CC-nya dibatasi. Udah tepat belum sih? Tidak ada yang pernah bisa dikatakan tepat untuk per hari ini selama data tunggalnya belum ada. Dan kita tidak bisa pakai rasa untuk melihat kepatutan, kepantasan, kelayakan ya pakainya angka. Kalau kemudian pakai perasaan ya rasanya saya belum cukup deh, rasanya saya belum mampu deh. Nah dalam hal ini tidak bisa kita ikuti. Oke, pendapatan berapa yang kemudian boleh mendapatkan subsidi? Mungkin kemudian dia 1.500 ke bawah. Tapi jangan-jangan itu mobil ketiganya atau mobil keempatnya kan bisa saja gitu loh. Nah ini kan selalu menjadi perdebatan sampai Indonesia punya satu data. Itu kalau menurut saya. Nah kalau kemudian dikatakan apakah kemudian itu menjamin tidak adanya kebocoran, ya nggak ada jaminannya. Kita rekam misalnya nomor plat mobilnya, lo bikin aja plat mobil baru, itu cuma berapa kok dia bisa gonta-ganti, satu hari bisa ganti plat. Kejahatan akan selalu lebih cepat dari regulasi toh, tapi paling tidak upaya negara untuk menuju single data itu sudah dilakukan. Nah problem kita sekarang adalah perbandingan-perbandingan yang mungkin ditangkap rakyat jadi berbeda. Misalnya begini, jadi zaman SBY itu kan secara persentase dia naik 259% BBM selama 10 tahun. Di zaman Presiden Jokowi cuma naik 54% sampai kemarin. Iya. Secara persentase jauh lebih tinggi di zaman SBY dibandingkan zaman Jokowi. Secara angka juga jauh lebih tinggi. Di zaman SBY itu selama 10 tahun total naik Rp4.190. Di zaman Presiden Jokowi cuma 3.500. Nah kita harus bandingkan angka dengan angka gitu. Jangan kemudian kita bicara angka, yang lain pakai rasa. Jadi rumit kalau begini gitu loh. Nah hal seperti ini harus disampaikan. Kenapa? Agar rakyat bisa melihatnya lebih objektif. Jangan-jangan rakyat tidak menghitung bahwa kenaikan BBM di periode SBY jauh lebih tinggi secara persentase dan secara angka dibandingkan Presiden Jokowi. Misalnya gini, naik 259%, naik 4.190%. Tapi jalan tol yang dibangun cuma 193 km gitu loh. Iya. Sementara Presiden Jokowi naik 3.500 tapi jalan tol yang dibangun 1.900 km. 10 kali lipat. Artinya bahwa kenapa rakyat protes terhadap kenaikan BBM? Kan trust. Dia percaya tidak bahwa kemudian uang itu tidak menjadi subsidi tapi menjadi yang lain. Berubah bentuk menjadi kesejahteraan, menjadi rumah sakit, menjadi infrastruktur dan sebagainya. Nah itu harus kita buktikan. Dan menjawabnya harus dengan angka dong. Tidak lagi dengan rasa seperti yang dikatakan, loh saya merasa belum mampu, loh nggak bisa. Angkamu, kamu mampu. Begitu loh. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Hidayat. Mas Hidayat, kalaulah tadi Mas Hidayat mendorong pemerintah untuk mendefinisikan kategori yang layak dapat BBM subsidi jenis Pertalite dan solar ini seperti apa? Kalau mungkin untuk solar sudah jelas ya, untuk Pertalite lah. Sekiranya apakah ini nantinya akan menimbulkan polemik yang baru? Mengingat BBM ini kan sensitif, harganya dinaikin sedikit, demonya berhari-hari. Kalau sampai ada kategori yang dikatakan tidak boleh dapat Pertalite, ternyata mereka marah, contohnya adalah supir Grab. Dia mobilnya mungkin Avanza yang keluaran terbaru tapi dia supir Grab nggak boleh isi BBM. Bagaimana ekses kemarahan dari publik? Bagaimana Mas Hidayat? Ya, itulah yang dilema ya. Kalau pemerintah menggunakan alasan menaikkan harga BBM subsidi karena subsidinya salah sasaran, maka kita balikan logikanya, ya buktikan dong bahwa subsidinya itu jangan salah sasaran, lakukan dong langkah-langkah. Ini Bang Adian ini kan orang yang dulu pernah mengatakan, saya kira nggak dulu ya, di 1 September saya punya rekam jejaknya, Bang Adian mengatakan juga subsidi tidak tepat. Tapi Bang Adian kan juga punya argumentasi ketika subsidi tidak tepat loh, kenapa kenaikan harga BBM setuju dulu.
waktu belum berkuasa, partai Bang Adian belum berkuasa, Bang Adian paling depan menolak bahkan demo. Ya, nanti dijawab. Jadi saya kira kita harus menyelesaikan persoalan bangsa ini secara fundamental dengan cara baru, dengan cara bukan cara yang itu saja ngulang-ulang ya narasi-narasi. Cara barunya ini apa? Oke, kalau subsidi ternyata tidak pernah tepat sasaran, ya berarti diambillah cara baru. Apa itu cara barunya? Pernah kita ungkapkan bahwa memberikan subsidi kepada barang akan menimbulkan distorsi harga. Orang akan menuju kepada harga yang lebih murah siapapun dia karena ada keuntungan. Nah, oleh karena itu dibuatlah satu cara baru dong. Dibuatlah harga BBM semuanya murah. Iya kan? Dibuat harganya semua murah sehingga membedakan antara oktan tinggi atau rendah, tapi murah selisihnya nggak jauh begitu. Sehingga orang memilih mobil saya bagus, saya mau ingin melihara mesinnya, saya pakai oktan yang agak tinggi, bayar sedikit lebih mahal, oke. Ya. Nah, itu yang sebetulnya ingin dilakukan. Nah, membentuk harga supaya murah, ini kan butuh ketahanan energi, butuh pikiran, butuh kecerdasan. Ini kalau saya lihat sekarang ini para policy makers ini malas untuk berpikir. Baik. Jadi maunya mengulangi narasinya sama, nggak ada hal yang baru. Bang Adian, boleh dikomentarin karena sempat ada juga anggapan Bang Adian dikatakan lebih setuju dengan kenaikan BBM sekarang, bahkan juga pengurangan subsidi BBM sekarang. Itu seperti apa kok jawabannya? Dulu naiknya 259%, masa kita mau bersetuju di saat yang sama upah buruh, upah minimum ya, kita pakai contoh Jakarta misalnya. Dengan upah sekian, dengan harga sekian, dia cuma mampu membeli 300 liter misalnya per bulan. Tapi dengan upah minimum sekarang dan harga 10.000, dia bisa beli 460 liter. Ada peningkatan sekian ratus. Kan begini loh, penolakan itu harus berdasarkan data, angka. Nggak bisa dasarnya rasa. Itu pertama. Terus kedua misalnya begini, dulu 10 tahun SBY dibubarin nggak Petral itu? Enggak kok. Orang dulu salah satu tuntutan kita, kalau mau naikin BBM, bubarkan Petral. Bubarkan mafia migas yang berlindung di balik regulasi dan sebagainya. Di periode Presiden Jokowi, dalam 6 bulan dibubarin. Yang ketiga misalnya, trust. Jadi apa? Oke, ini ada uang, tidak jadi subsidi, dia jadi apa? Jadi apa? Jadi jalan, sekolah, infrastruktur, ya kita bandingkan. Kemarin jadi apa, sekarang jadi apa? Keempat misalnya, bagaimana kemudian meningkatkan pendapatan negara dengan mengambil alih Freeport, mengambil alih Newmont dan sebagainya. Itu dilakukan. Dulu dikerjain nggak? Enggak. Masa kemudian situasinya berbeda, sikapnya harus sama, angkanya berbeda, sikapnya harus sama? Ya tidak bisa dong. Sama seperti yang dikatakan salah sasaran. Dulu mungkin sasarannya tepat, tapi ketika bertambah lapangan pekerjaan, berkurang jumlah kemiskinan, menjadi tidak tepat. Artinya bahwa yang dulu sasarannya tepat, mungkin sekarang menjadi tidak tepat karena perubahan angka-angka tadi. Nah, maksud saya kita bicara dalam dataran angka dan data. Jangan pakai rasa. Contoh lain misalnya gini, tabung gas 3 kg, itu subsidi. Tapi kemudian pemanas air di banyak perumahan mewah, pemanas air loh, bukan untuk masak, itu pakainya itu. Ini juga problem. Dulu tujuannya tidak untuk mereka, tetapi kemudian mereka ikut membeli itu. Dulu tidak salah, sekarang salah. Pemerintah yang baik, kalau dulu tidak salah, sekarang salah, ya perbaiki. Jangan kemudian tidak diperbaiki. Nah, salah satu langkahnya ini. Itu loh. Oke, sekarang kita ke isu yang lain lagi. Ini juga sempat memanas meskipun belum ketok palu, masih Dayat. Karena BBM subsidi menjadi beban APBN. Bagaimana jika bahwa terpaksa atau mungkin akan ada waktunya kuota BBM subsidi harus diberlakukan atau yang beli BBM subsidi ini dibatasi jumlahnya, bagaimana? Iya kan, sementara ini tahun 2022 ini kan volumenya sudah dibatasi 23 juta kiloliter dan itu diprediksikan Oktober habis untuk Pertalite. Kalau untuk solar September ini habis. Makanya isunya kemudian kan ditambahkan volumenya untuk ditambahkan subsidinya harusnya, karena subsidinya pemerintah nggak mau nambahin subsidi, akan dinaikkan BBM kan gitu. Nah, sebenarnya menurut saya kalau kita bicara apa istilahnya itu BBM tertentu yang diberikan untuk subsidi ini tetap diadakan, maka menurut saya ini bukan cara baru, ini cara lama. Cara lama yaitu membuat subsidinya dibatasi, ya, kemudian
Tidak ada kontrol bagaimana pembatasannya gitu loh. Siapa yang berhak menerima ini? Ini kan nggak jelas. Tidak, regulator menyerahkannya kepada Pertamina. Sekarang kalau My Pertamina itu dibuat, nanti masyarakat bisa melakukan class action. Loh, kok saya nggak mendapatkan subsidi BBM? Kan saya nggak mampu. Dia melakukan class action ke siapa? Ke Pertamina. Pertamina kan entity bisnis, nggak bisa dong. Baik. Dia bisa melakukan class actionnya kepada pemerintah yang membuat regulator. Kan begitu harusnya. Nggak bisa Pertamina, nggak punya dasar hukumnya. Nah, saya ingin sampaikan begini yang saya sampaikan oleh Bang Adian. Bang Adian lupa bahwa sekarang ini BBM naik 31% untuk Pertalite. Tapi daya beli masyarakat tumbuhnya di bawah normal. Pandemi COVID kena, kita belum kembali ke arah sebelum pandemi COVID, di mana konsumsi masyarakat kita tumbuhnya 6%. Ini kita masih 4,2%. Oke. Jadi nggak ada alasan berdasarkan data itu mengatakan sekarang kondisinya beda, akhirnya dia setuju menaikkan BBM, walaupun naiknya hanya 31% dibandingkan dengan 200%. Ini kan keliru, lihat dong pertumbuhan ekonomi. Baik, Bang Adian, terakhir bagaimana menutup? Gini loh, yang saya Singkat bandingkan itu adalah kemampuan beli upah minimum kita berapa liter dibandingkan dulu. Oke, kalau saya bilang sekarang ada pandemi, masih bersyukur presiden sebelumnya tidak ada pandemi. Kalau ada pandemi belum tentu dia sanggup loh. Artinya bahwa sebenarnya bagaimana kemudian kita pindahkan subsidi ini sebagian ya untuk mengatasi dampak pandemi. Ya nggak bisa. Negara harus bertanggung jawab bahkan terhadap sesuatu yang bukan menjadi keputusan dia. Seperti pandemi misalnya. Ya negara harus bertanggung jawab dong. Nah, alat ukur kita harus sama. Saya punya uang 500.000 bisa beli apa? Dulu bisa beli apa, sekarang bisa beli apa? Kan itu. Ada perubahan. Dulu misalnya jalan banyak yang rusak. Kita kalau naik kendaraan pakainya gigi satu, lebih boros bensin. Sekarang jalan sudah lebih baik. Per 1 detik Presiden Jokowi membangun 1,5 meter jalan dikali lebar. Itu luar biasa. Nah, angkanya tidak sama hari ini dan dulu. Lalu saya diminta bersikap sama. Logikanya bagaimana? Orang katakan bahwa teks itu lahir dari konteks. Jangan dibalik gitu loh. Konteksnya berbeda ya teksnya tidak bisa sama. Baik. Ya, terima kasih Bang Adian, terima kasih Mas Hidayat. Kita tunggu nanti bagaimana mudah-mudahan subsidi BBM tersebut tepat sasaran dengan mekanisme yang saat ini sudah kita jalani lewat My Pertamina. Harus diperbaiki lagi aplikasinya hingga menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia dan bisa digunakan dengan baik pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa menutup, selamat malam, sampai jumpa.